Pertama saya bersama keluarga kami menyapa kita semua dan jemaat yang hadir. Selamat siang, Shalom Aleichem. Puji Tuhan. Seharusnya ada pembicara tamu ini Bapak Ibu ya. Ada dosen dari Jakarta, dosen saya. Tapi ternyata beliau berhalangan. Akhirnya kita kembali bisa menikmati firman Tuhan pada hari ini. Pada pagi ini saya masih berbicara mengenai parenting atau pola asuh sebagai subjudul tema keluarga, karena kita mesti komitmen untuk keluarga kita masing-masing, karena keluarga adalah satu komponen terpenting dalam kehidupan kita ya. Apapun harus kembali kepada keluarga, karena keluargalah yang Tuhan berikan kepada kita untuk tempat kita berkumpul, untuk tempat kita bertumbuh, untuk tempat kita seharusnya bisa menjadi apa adanya. Itu adalah keluarga. Saya di hadapan saudara mungkin hanya 2 jam ya dalam ibadah. Mungkin saya bisa berpura-pura atau pencitraan sebagai hamba Tuhan. Tetapi di hadapan istri saya, di hadapan anak-anak saya, itu saya apa adanya. Ya. Demikian kita. Di hadapan manusia mungkin kita bisa kamuflase, tetapi di rumah itulah kita apa adanya. Maka saya katakan keluarga adalah tempat di mana kita real, apa adanya. Apakah kita menjadi ayah yang baik? Apakah kita menjadi istri yang baik? Apakah kita menjadi anak yang sebagaimana semestinya? Atau sebaliknya? Itu yang tahu di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Pada hari ini kita coba melihat satu aspek lagi mengenai keluarga. Ya, makanya saya buat di sana bagian kedua, parenting bagian kedua. Coba kita baca satu ayat firman Tuhan dalam Amsal 22. Satu ayat saja untuk menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Amsal 22 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama satu ayat saja. Yang sudah ketemu katakan amin. Iya, kita baca dengan suara terbaik. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Sekali lagi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ya, ini yang akan kita renungkan pada saat ini. Saya berikan beberapa versi dari ayat ini. Ini tadi sudah kita baca, itu terjemahan baru Indonesia. Kemudian ada versi yang berikutnya. Ajarlah seorang anak untuk memilih jalan yang benar, maka setelah dewasa ia akan tetap berada di jalan itu. Kemudian ada lagi, latihlah seorang muda di jalan yang seharusnya, maka ketika ia dewasa, ia tidak akan meninggalkan jalan itu. Kemudian dalam bahasa kita, coba kita baca bersama-sama bahasa Batak ya. Masih bisa baca bahasa Batak? Ya. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tibuhian pasomal-somal dakdanaki marparange hobbar tunadenggan nang dumatu aibana
dang tagamun morot ibana siani. Ya. Jadi nanti dari sini kita coba melihat beberapa hal. Yang pertama, saya berikan poin buat kita, orang muda harus dididik. Didiklah orang muda. Saya sering sampaikan di tempat ini bahwa rentang atau durasi kita untuk mendidik anak itu sangat terbatas. Ya. Anak itu sangat terbatas bisa menerima didikan. Dan saya melihat dan perhatikan makin kesini itu makin sempit durasinya. Makin sempit durasinya. Maka masa muda itu atau masa anak-anak itu, karena di dalam terjemahan yang tadi atau versi yang tadi itu bukan hanya dikatakan orang muda tetapi anak. Tugas mendidik orang muda ini diperintahkan kepada orang tua karena itu anak. Berarti orang tua yang mendidik anak. Seorang anak yang lahir di dalam sebuah keluarga. Artinya adalah tugas orang tua untuk mendidik anaknya sendiri. Bagian ini juga menegaskan bahwa masa pendidikan itu adalah masa muda. Karena nanti di bagian berikutnya itu dikontraskan pada masa tuanya. Berarti ada masa muda, ada masa tua, ada masa di mana anak itu berada dalam kategori pendidikan, ya. Tetapi ada masa berikutnya seorang manusia itu sudah susah untuk dididik karena sudah punya prinsip sendiri, sudah punya pengalaman sendiri, sudah punya jalan sendiri, dan sudah susah untuk masuk. Tetapi anak muda adalah orang yang belum banyak pengalaman, belum banyak pengetahuan. Istilah kita, belum banyak makan asam garam. Maka lebih mudah masuk. Lebih mudah masuk. Apakah yang masuk kepada dia adalah didikan yang benar? Ataukah sebaliknya? Apakah yang dia terima atau yang dia konsumsi adalah didikan yang salah? Makanya kita harus sangat hati-hati apalagi soal pendidikan. Ya. Soal pendidikan. Ini salah satu hal yang sangat penting yang merupakan tugas orang tua, bukan hanya menafkahi, bukan hanya memastikan ketersediaan kebutuhan fisik, pakaian, makanan, uang sekolah dan sebagainya. Tetapi ada hal yang sangat esensial, yaitu bagaimana anak itu mendapat pendidikan. Dan ketika saya mempelajari ini, membuat sedikit riset, ternyata pendidikan itu akan lebih baik lagi ketika pendidikan itu diberikan semakin dini. Ada yang disebut golden age atau usia emas. Itu justru Bapak Ibu di usia anak itu dari 0 sampai 6 tahun. Ya, dari 0 sampai 6 tahun. Itu usia di mana anak itu begitu cepat untuk menangkap, begitu cepat untuk menerima. Di usia 0 sampai 6 tahun. Cepat sekali. Maka ini yang sangat penting. Tetapi mungkin kita sudah melewati masa-masa ini, tetapi ini relevan atau penting bagi anak muda yang akan masuk nanti ke pernikahan, yang masuk ke dalam keluarga, supaya kita perhatikan anak-anak kita di usia yang sangat muda ini. Dan memori anak-anak di usia ini sangat kuat. Ya, di usia 0 sampai 6 tahun dia akan mengingat.
Saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya, ketika mama saya, mungkin mama saya sudah lupa itu, ketika mama saya bakar tangan saya, ya, gara-gara saya mencuri uang 25 perak, dia bakar dari bawah pakai lilinnya. Itu usia saya mungkin seperti Queen. Karena saya besar di kampung, saya hitung-hitung, berarti sebelum saya dibawa ke kampung halaman, ke tempat opung. Saya dibawa ke kampung halaman mungkin sekitar 4 tahun, ya, bersama adik saya, Papa Ben yang ada di belakang. Kami dititipkan di kampung dan kami dibesarkan di sana sampai sekolah. Berarti sebelumnya mungkin seusia seperti anak saya yang pertama, dan sudah bisa ingat. Saya sering dikurung dulu di kamar ketika mama mau belanja. Wah, sepanjang mama tidak ada di rumah, sepanjang di pasar, saya menangis di kamar karena saya ditinggalin. Kemarin juga istri saya harus mengikuti pelatihan di kaum ibu, ya, untuk tadi penampilan tadi. Kemudian istri saya meninggalkan Queen dan bawa si Galaxy. Sedih sekali, ya. Saya teringat waktu saya masa-masa kecil itu. Saya ditinggal mami. Kemudian dia buka handphone, dia cari konten-konten yang dimana orang tuanya meninggalkan anak, itu diputar-putar terus sambil nangis dia. Gitu. Sedih sekali saya. Itu diputar-putar terus, bolak-balik. Yang di reel, ya, reel itu kan itu biasanya singkat aja, tetapi itu bolak-balik diputar dia. Jadi seperti anak saya itu sudah mengingat, ya, sudah bisa mengingat. Usia 0 sampai 6 tahun itu usia emas, di mana dia seharusnya mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan memori-memori yang baik. Makanya kami sangat hati-hati, jangan sampai anak ini mendapatkan atau menerima memori-memori yang buruk. Memori apa? Seperti apa yang buruk, ya? Ketika anak di usia kecil ini melihat orang tuanya selalu kelahi, piring berterbangan, ya, di rumah, selalu gertak-gertak begitu, ya, itu akan diingat oleh anak. Apalagi itu berlangsung setiap hari. Malahan nanti anak itu akan tumbuh dengan kondisi bahwa, oh, berarti seperti inilah rumah yang sejati. Seperti inilah seharusnya seorang bapak. Seperti inilah seharusnya seorang ibu atau seorang perempuan. Makanya saya sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya, bisa terjadi pengulangan, Bapak Ibu, ya. Pengulangan. Sebagaimana seorang bapak dididik, ya, demikian juga bapak ini nanti mendidik anaknya. Demikian juga anak ini mendidik anaknya berikutnya. Demikian seterusnya. Ketika pendidikan yang tidak tepat itu tidak pernah di counter, tidak pernah diedit, tidak pernah dikoreksi sesuai firman Tuhan. Karena dikatakan dalam Ibrani, orang mendidik anaknya sesuai dengan apa yang dianggap baik. Saya sampaikan bahwa apa yang manusia anggap baik belum tentu baik. Nah, itu masalahnya. Semua orang tua yang waras pasti berpikir apa yang saya lakukan ini untuk kebaikan. Ini yang saya anggap baik. Tetapi pertanyaannya adalah apa itunya? Apa validasinya? Ya. Apakah pernah kita cek? Atau hanya meneruskan apa yang pernah kita terima dari orang tua kita sebelumnya? Malahan yang lebih rusak lagi, lebih parah lagi yang kita lakukan. Tetapi bukan atas dasar inilah pendidikan yang sebenarnya. Hanya karena pengalaman saja dari apa yang kita alami di waktu lampau. Dan itu terekam di dalam sanubari kita, dalam batin kita.
dan kita tidak sempat cross check. Nah, sekarang kita coba belajar. Ya, orang muda harus dididik. Arti dididik di sini adalah diajar, ajarlah. Tadi saya sudah bacakan dalam beberapa versi. Ajarlah berarti ini pengajaran, ini bersifat verbal, perkataan. Perkataan itu harus bersifat mengajar. Walaupun anak itu melakukan sebuah kesalahan, namun kemarahan kita harus tetap merupakan sebuah ajaran. Itu yang susah, Bapak Ibu. Seringkali kita sebagai orang tua itu lupa. Tetapi yang terjadi adalah justru emosi. Emosi. Yang saya perhatikan seringkali perlakuan kita kepada anak itu tidak proporsional. Ya. Melebihi dari perbuatannya. Seharusnya hukuman atau apa yang kita lakukan kepada dia harus proporsional sesuai dengan kesalahannya. Tapi seringkali ketika orang tua memperlakukan anak itu didorong oleh emosi, marah karena dia sudah capek mungkin kerja, dilihat anaknya seperti itu, dia hajar. Iya. Pikirannya penat, pelampiasannya kepada anak. Itu yang tidak boleh, Bapak Ibu. Itu yang harus kita pisahkan. Bahkan jangankan anak-anak ya, Bapak Ibu. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan sebelum saya sekolah Alkitab. Ya. Bekerja di bawah seorang pimpinan yang hampir tiap hari marah. Ya. Kami sebagai bawahan, sebagai karyawan itu, waduh, gak enak sekali. Karena apapun yang kecil apapun dipermasalahkan dengan bagi dia itu besar gitu loh. Ya. Tiap kali meeting pagi-pagi, mau siang, mau sore, selalu marah-marah, hajar meja tuh. Itu pengawas kami waktu itu, supervisor kami, orang Sunda. Ya. Kenapa seperti itu? Mengapa tidak bisa baik-baik? Ya. Mengapa mesti gertak-gertak? Mau ngajak semua karyawan itu, bawahannya itu untuk berantem sama dia. Ayo, siapa bisa melawan saya? Gua habisin semua. Ya. Kemudian ada pimpinan yang baru masuk. Ya. Saya tanyakan, Pak, itu beliau itu mengapa begitu ya? Mengapa setiap hari meeting selalu marah-marah? Ternyata pimpinan baru ini pun menyelidiki. Ternyata ada masalah di rumah, Bapak. Ada masalah di rumah, ada masalah dengan istrinya, ada masalah dengan keuangannya, dan dibawa ke kantor, dibawa ke pekerjaan, sehingga dia melampiaskan kemarahannya kepada kita, kepada kami. Ya. Nah, itu saya pikir yang tidak proporsional, itu yang tidak benar. Jadi ajaran kita yang keluar dari mulut kita ini harus tetap kita jaga supaya dia pun tahu bahwa walaupun kita marah, tetapi marah kita adalah marah yang mendidik, bukan marah melampiaskan emosi. Bukan marah melampiaskan kegeraman kita. Seperti saya sampaikan juga, ya, pengalaman saya bersama adik saya yang belakang, Papa Ben, ya, saya masih ingat sekali. Biasa anak-anak main lempar-lemparan ya. Lempar-lemparan ya. Memang yang dilempar sama Papa Ben ini memang piring ya, piring kaleng. Di kampung itu banyak piring kaleng ya. Jadi ujung pinggirannya itu berkarat itu. Dilempar, direong langsung. Kena kaki saya. Iya kan? Kena kaki saya. Saya pun memang menjerit waktu itu. Nah, yang lakukan opung ini bukan ngambil daun-daun ini untuk mengobati kaki saya, tapi yang dikejar Papa Ben dulu. Dikejar ke bawah situ sampai dapat dulu. Itu yang disiksa dulu pakai ini akar-akaran itu ya, sapelulut ya namanya. Baru saya diobatin. Saya baru teringat itu kembali contoh-contoh yang saya pikir
Harusnya kan yang diobatin dulu saya, baru nanti dia dikejar. Makin banyak darahnya. Ini masih ada bekas dari sini, ya. Ya, ada banyak hal. Ajaran. Walaupun di tengah-tengah kemarahan kita, tetap anak itu harus tahu bahwa kita sedang mengajar dia. Kemudian, arti didik adalah latih. Ya, train up, latihlah. Anak-anak pun harus dilatih. Ya. Ditrain, dilatih nyapu, dilatih cuci piring, dilatih masak, dilatih semua. Bahkan sebentar lagi mau saya latih anak saya nyebrang jalan. Karena lucu ya, kalau anak-anak nyebrang jalan tidak bisa ya, itu maklum. Kita pangku dia seberang jalan. Tetapi yang lucu adalah ketika sudah dewasa tapi dia tidak bisa nyebrang. Ada tuh teman saya dulu, ya, teman mahasiswa. Sudah gadis tetapi dia tidak bisa nyebrang jalan. Tiap kali mau nyebrang mundur. Sehingga harus ada satu orang cowok untuk menyeberangkan dia. Kan lucu ya. Ayo, misalnya sudah di seberang ya. Ayo, maju aja. Udah sepi mobil, tapi takut sekali nggak bisa nyebrang. Kita harus balik lagi untuk jemput dia. Kan repot begitu ya. Repot juga nanti kalau misalkan anak-anak kita sudah anak gadis, sudah lepas dari orang tua, keluar dari orang tua, kemudian dia harus kuliah mungkin, tetapi dia tidak bisa melakukan hal-hal yang sangat sederhana untuk dirinya sendiri. Tidak bisa cuci baju, tidak bisa nyetrika. Ya, saat ini sudah banyak yang begitu Bapak Ibu. Ya, anak-anak gadis nggak bisa masak. Ya. Gimana nggak bisa masak? Mesti ke warung terus. Ya bangkrut dong mamanya di kampung ya. Minimal hal-hal sederhana. Masak air harusnya bisa, masak Indomie harusnya bisa. Tetapi kalau seorang anak itu terlalu dimanja di rumah, maka itu akan menjadi masalah nanti. Maka mendidik ini juga melatih, latihan, training. Dilatih dia sehingga dia menjadi seorang yang terampil nyapu, terampil ngepel. Ya, banyak sekarang anak-anak itu tidak bisa. Bahkan saya berani jamin, ya, mau lawan saya untuk nyapu ngepel pasti saya lebih bersih. Siapa mau lawan saya? Dari gadis-gadis saja, sama gadis-gadis saya pun pasti menang. Saya ajar mereka itu kalau di gereja ya, saya ajar mereka ngepel. Ayo bawa tiga ubin, bawa ke sini. Harus ada manajemen ya, bawa 3 ubin, sap. Saya ngepel Bapak Ibu di sini sampai hari ini, bawa lagi 3 ubin. Kalau ada 2 orang, gantian ke sana. Sehingga kerjaan kita itu tahu yang mana sudah dipel. Jangan sap. Enggak jelas begitu ya. Bahkan makan pun harus jelas. Dari pinggir-pinggir dulu, jangan. Semua ada manajemen. Itu harus dilatih. Ya. Makan. Kalau orang India itu ya. Bukan begitu cara makan, harus pelan-pelan. Amin. Kalau pakai tangan, harus tahu pakai tangan. Ada orang juga gitu ya. Coba nanti lihat di YouTube ya. Coba dilihat orang begitu ya, anak gadis begitu makan, gimana? Cowok-cowok langsung ilfil. Ya, semua mesti dilatih. Kemudian yang ketiga, kita baca tadi dalam bahasa kita, bahasa daerah kita, pasomal-somal dikatakan. Artinya biasakan. Jadi ada repetisi, ada pengulangan. Ya, itu mendidik. Karena mendidik itu tidak mungkin sekali diajar, sekali dididik langsung bisa. Harus berulang-ulang. Queen ya. Tiap kali keluar kami suruh pakai sendal. Pakai sendal dari sini. Kemudian masuk dari sana. Sandalnya tinggalkan di sana, dia keluar dari sini. Ya. Nah, kayak gitu-gitu harus bolak-balik diajar. Ayo. Pakai sendal, Queen, pakai sendal. Kemarin
Karena nggak pakai sendal, mamanya sembunyikan sendalnya. Iya, sembunyikan sendalnya, pura-pura aku buang yang katanya. Tapi pura-pura dibuang di tong sampah. Datanglah Pak Gembala langsung dibakar sendalnya. Jadi hilang sekarang sendalnya Queen. Mesti nyari nanti siang. Kamu yang salah, saya bilang sama istri saya. Pura-pura dibuang tapi dibuang tong sampah. Jangan di situ dong ya. Datang Pak Gembala. Cocok ya. Hilang sekarang sendalnya Queen ya. Ya. Memang pasomal-somal biasakan. Karena nanti kita akan menjadi seperti biasanya kita. Tadi malam dalam Kamuda saya sampaikan soal berbuat baik. Berbuat baik. Kalau orang baik itu, kita sebut seseorang baik, itu karena dia memang berulang kali berbuat baik. Kalau saya sebut Desi orang baik, berarti Desi itu sudah invest banyak hal yang baik kepada saya. Itu saya sampaikan tadi malam untuk kaum muda remaja. Ya. Oh, Desi itu ketika orang bicara tentang bagaimana Desi? Oh, dia orang baik. Ketika saya katakan Desi orang baik, berarti Desi itu sudah melakukan yang baik secara berulang-ulang, repetisi. Saya tidak mungkin mengatakan Desi itu orang baik hanya karena dia melakukan yang baik sekali. Ya, hanya sekali saja. Berapa kali berbuat baik? Oh, baru sekali. Oh, orang baik. Tidak, Bapak Ibu. Untuk sesuatu nilai yang positif, kita harus melakukan berulang-ulang. Berbeda dengan kejahatan. Ya. Orang sudah bisa mengatakan saya orang jahat hanya sekali saja berbuat jahat. Itu sudah. Ya. Itu bagaimana Saud Siombing? Ah, dia itu orang jahat. Berapa kali berbuat jahat sama kamu? Sekali. Tapi udah yakin dia Saud itu orang jahat. Hanya karena sekali berbuat jahat. Orang sudah berkata saya itu pembohong, hanya sekali berbohong. Udah berapa kali Saud bohongin kamu? Sekali. Tapi dia sudah pembohong. Ya. Tetapi untuk kebaikan kita berulang-ulang harus melakukan, harus terus-menerus. Makanya di sini juga pasomal-somal dikatakan, biasakan. Kita biasakan anak itu. Ya. Istri saya lagi ngajar Queen untuk jangan bilang kau, ya. Ya kan, Queen itu begitu. Kemana kau? Kalau saya mau ngajar, kemana kau? Ngapain kau? Katanya. Nggak boleh begitu, Queen. Kalau untuk orang lebih tua dari kita, jangan pakai kau. Kemana papi? Mau kemana opung? Di mana opung? Emang berulang-ulang. Berulang-ulang. Itu didikan. Orang muda harus dididik. Yang kedua, orang muda harus dididik menurut jalan yang patut. Bukan menurut jalan yang mereka kehendaki. Bukan menurut jalan yang kaum muda mau. Ya. Karena hati mereka yang jahat akan cenderung membelokkan mereka. Ya. Jadi bukan sesuai dengan apa yang mereka mau, melainkan menurut jalan yang patut bagi mereka. Jalan yang kita akan anjurkan apabila kita mengasihi mereka. Didiklah orang muda menurut kemampuannya. Ya tentu menurut porsinya juga. Jangan kita berikan pendidikan-pendidikan yang tidak sesuai dengan porsinya. Kalau anak saya masih usia begitu, saya tidak mungkin mendidik dia untuk cuci piring, belum waktunya. Saya tidak mungkin mendidik dia untuk masak nasi, belum waktunya. Jadi sesuai dengan porsinya, sesuai dengan masanya, sesuai dengan kemampuannya untuk menerima didikan itu. Ya. Dengan lembut seperti pengasuh yang menyuapi anak. Ya seperti itu kita mendidik ya. Seperti menyuapi satu demi satu sampai nasinya habis. Ya. Sedikit demi sedikit, tapi continue, sering. Apa artinya jalan yang patut? Jalan yang patut artinya jalan yang pantas. Jalan yang pantas sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan, pantas sesuai dengan norma-norma budaya, pantas sesuai dengan kaidah-kaidah yang dianut atau yang dihidupi oleh masyarakat di mana kita ada.
Jalan yang patut juga artinya jalan yang benar. Jalan yang patut adalah jalan yang benar. Jalan yang patut artinya jalan yang seharusnya. Jalan yang patut artinya the way he should go. Jalan yang harus ia tempuh. Nah, ini yang menjadi tugas kita. Ini yang menjadi tugas kita. Jalan yang pantas, jalan yang benar, jalan yang seharusnya. Itu makanya Bapak Ibu, saya berulang kali katakan, tidak ada yang lebih benar dari firman Tuhan. Amin. Ya. Tidak ada yang lebih lurus dari firman Tuhan. Tidak ada nilai-nilai pendidikan yang lebih pantas, yang lebih sopan daripada firman Tuhan. Makanya orang tua harus tahu firman Tuhan, sehingga masih sempat dia berpikir apakah pendidikan yang saya terima di waktu lalu itu sesuai. Ya. Itu intinya. Kalau dia tidak tahu, maka dia hanya meneruskan apa yang dia pernah alami. Tapi kalau dia belajar firman Tuhan, ya, dengan baik, maka dia tahu bagaimana jalan yang pantas, bagaimana jalan yang benar, bagaimana jalan yang seharusnya. Ini harus kita gumuli. Ada sukacita ketika kita mendapat karunia anak. Tentu saja semua orang tua mengalami yang sudah punya anak, ya. Ada sukacita yang luar biasa. Tapi bagi saya ada juga, samping itu ada juga semacam ketakutan. Mungkin di pikiran saudara juga ada terlintas itu, apa Saud Siombing ngomongin apa? Ya, kamu masih muda, kamu belum tahu. Ya, bisa saja. Ketika saya menyampaikan ini, ya, terlintas di pikiran saudara. Saya sudah berpengalaman. Kamu pengalaman apa mendidik anak? Ya, tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar juga. Ya, dari firman Tuhan. Sehingga saya tahu yang mana yang mesti saya teruskan dan yang mana mesti saya tinggalkan. Ketika kita belajar sebagai anak muda, belajar dengan baik dari firman Tuhan, belajar hal-hal yang benar, maka kita tahu bahwa ini harus dilanjutkan, yang ini harus ditinggalkan, yang ini harus dirubah. Bukan semua kita adopsi. Ada pemilahan, ada pemilihan, supaya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Itu gunanya kita belajar, Bapak Ibu. Kalau kita belajar tapi tidak mau menerima, ya percuma. Orang belajar itu berarti mau menerima. Kita belajar tapi tidak mau menerima, menolak semua yang disampaikan, ya tidak ada gunanya kita belajar. Saya belajar sampai S2, sampai S3, tetapi saya tidak pernah mau menerima. Saya berpikir dengan pikiran saya sendiri, saya berjalan dengan pikiran saya sendiri, tidak mau mengadopsi yang diajarkan itu. Ya percuma saya belajar. Makanya kita belajar adalah untuk berubah. Ibadah adalah untuk berubah. Itu sebabnya dikatakan Paulus, berubahlah oleh pembaharuan budimu, metanoia. Berubah cara berpikir kita, berubah mindset kita. Itu yang Tuhan mau. Tentu selalu akan sesuai dengan firman Tuhan. Perubahan yang kita maksud adalah perubahan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Karena yang kita mau dari pendidikan adalah poin ketiga ini. Ya. Pada masa tuanya tetap di jalan yang benar. Itu yang kita mau. Seorang anak yang telah dididik dengan benar tidak akan menyimpang dari jalan saleh yang telah diajarkan orang tuanya. Ini perkataan firman Tuhan. Ya. Pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Dia tidak akan meninggalkan jalan yang lurus tadi. Ketika kita mendidik anak kita sesuai dengan jalan yang lurus, maka dia tidak akan meninggalkan jalan itu. Dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Karena itu sudah direkam di memorinya.
Dan guru saya pernah sampaikan, dosen saya pernah sampaikan, kalau seorang anak mungkin suatu kali di masa pertumbuhannya dia terpengaruh oleh teman-temannya, terpengaruh oleh lingkungan, ya, yakinlah bahwa anak itu akan kembali kepada jalan yang benar. Dan saya memperhatikan Bapak Ibu, kita-kita yang ada dalam pelayanan adalah kita-kita yang pada masa kecil kita dididik dengan baik di sekolah minggu. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ya, siapa saja yang melayani, siapa saja yang menjadi hamba Tuhan. Saya teringat Bapak Ibu, ya, waktu saya kecil kembali di kampung, di usia kecil, saya ingat, saya senang sekali ketika orang tua berbicara tentang firman Tuhan. Ya, biasanya kalau kami di kampung itu, orang udah kami datang dari rantau, biasanya kita tidur sama-sama di rumah. Dan kalau kita tidur bersama-sama itu, ya semua di sana. Sebelum tidur itu mereka ngobrol Bapak Ibu ya. Mereka bicara bagaimana tentang akhir zaman, bagaimana tentang firman Tuhan yang ini. Mereka, istilah kita itu sermon ya. Mereka bicara tentang firman Tuhan. Nah, pada waktu itu saya ingat itu, saya masih kecil dan saya senang sekali mendengarkan hal seperti itu. Padahal kan itu bukan porsi saya ya, karena saya masih kecil, belum tahu juga mereka ngomongin apa. Apa itu 66 gitu ya, apa itu akhir zaman, apa itu kedatangan Tuhan. Ya namanya kita masih kecil, kita tidak tahu, tetapi saya senang aja mendengarkan mereka bicara tentang itu. Berdebat begitu ya. Oh bukan begitu, begini gitu ya. Saya masih ingat sekali. Dan saya dengar. Dan sekali-sekali saya juga nyeletuk, ngomong gitu ya. Ah diam kau belum tahu itu, gitu ya, orang-orang tua ini. Ya, saya ingat itu. Ternyata di situ pun sudah mulai tertanam bahwa obrolan orang tua di rumah itu bisa mempengaruhi kita. Ya, obrolan orang tua bisa mempengaruhi kita. Nah, sekarang apa yang diobrolin orang tua di rumah dan sempat didengarkan anak? Sekarang ini ya, si Queen itu, ketika kami ngobrol apapun, dia selalu pengen tahu. Dia ikut di situ, nimpalin omongan kita. Baik sekali kalau yang kita obrolin itu hal-hal yang baik. Tetapi bagaimana kalau yang kita obrolin itu hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang jorok, yang kotor, ya, berbahaya sekali buat anak. Ya. Mengapa anak-anak harus dididik sesuai dengan jalan yang lurus, jalan yang seharusnya? Ya, karena ada jaminan dari Tuhan bahwa pada masa tuanya seorang muda tadi akan tetap di jalan itu. Saya katakan saya ada di sini karena dari kecil saya dididik di jalan yang lurus. Desi ada di sini bisa melayani karena dari kecil dididik di jalan yang lurus. Dan demikian yang lain-lain. Saya melihat pola ini Bapak Ibu. Rata-rata yang rajin sekolah minggu itulah nanti menjadi benih-benih untuk gereja Tuhan. Mereka nanti akan menjadi pelayan-pelayan. Makanya saya senang sekali dengan anak-anak kecil. Apapun yang mereka lakukan di sini, saya senang sekali. Saya tidak tahu beberapa kali ini tamborin sudah tidak ada nih. Kemana nih ya, pelayan tamborin ini? Ya, itu penting sekali. Penting sekali mereka suka datang ke gereja. Karena di sana mereka akan mendapatkan nilai-nilai. Saya akan akhiri Bapak Ibu, tapi saya berikan beberapa catatan lagi. Karena ini bagi saya sesuatu yang sangat penting. Mungkin kita bukan orang yang kaya. Saya pun bukan orang yang kaya. Saya pun tidak bisa menjamin akan meninggalkan harta buat anak-anak saya. Ya. Kita tidak meninggalkan deposit atau uang. Kita tidak meninggalkan warisan kekayaan seperti orang-orang di luar sana yang kaya-kaya, yang dia punya harta, dia punya uang yang cukup untuk 7 turunan. Ya, kita tidak seperti itu. Namun saya katakan di sini, jika kita hidup menurut jalan yang benar,
maka anak-anak kita akan mendapat teladan yang benar. Amin, Bapak Ibu. Kalau orang tua hidup di jalan yang lurus, maka anak-anak akan melihat teladan. Sekali lagi, orang tua punya waktu yang sangat singkat untuk berikan pengaruh kepada anak-anaknya. Kalau kita tidak bisa mewariskan harta benda, maka masih ada kesempatan untuk mewariskan nilai kebenaran, karakter yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara mengajar mereka. Dengan cara apa? Dengan cara menghidupi kebenaran itu. Sehingga anak-anak kita bisa melihat, oh, bapak saya adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. Saya suka mengatakan ini, Bapak Ibu. Jadi kesetiaan kita dalam ibadah, kesetiaan kita dalam melayani Tuhan bukan hanya untuk kita lagi, tetapi untuk sebuah teladan bagi anak muda. Sehingga jelas anak muda bisa berkata apa tentang kita. Oh, bapak saya begini. Oh, bapak saya orang jujur. Oh, bapak saya orang yang baik. Oh, bapak saya suka memberi. Oh, bapak saya setia beribadah. Oh, bapak saya setia melayani Tuhan. Selalu setia mengikuti ibadah. Ada sesuatu yang anak itu bisa lihat dan bisa contoh. Sehingga itu begitu terekam dalam hatinya. Apalagi kita tidak punya warisan yang banyak untuk kita wariskan kepada anak cucu kita ke depan. Masih ada kesempatan memberikan teladan dengan hidup di jalan yang lurus, dengan mengajarkan yang lurus kepada mereka. Inilah kehidupan, nak. Beginilah kamu harus hidup, nak. Sehingga mereka menjadi anak-anak terang, menjadi bintang di masa depan. Saya akhiri di sini. Kita baca bersama-sama yang setuju dengan kalimat ini. 1, 2, 3. Warisan terbaik bagi anak adalah jalan yang benar. Sekali lagi, warisan terbaik bagi anak adalah jalan yang benar. Kalau anak itu sudah memiliki jalan hidup yang benar, maka pasti dia akan sukses di masa depan. Karena jalan orang benar itu akan menuju kepada kehidupan, tetapi jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Dan anak cucu orang benar tidak akan pernah kekurangan dan tidak pernah meminta-minta. Ini firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.